Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Adi Rafid dengan NIM 642500920. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi berjudul Tindak Pidana Korupsi dan Pertanggungjawaban Koperasi. Korupsi bukan lagi masalah kecil, ia adalah musuh utama pembangunan yang mengancam stabilitas dan kemajuan sebuah negara. Di Indonesia, korupsi sudah menjadi persoalan sistematik yang terjadi di berbagai lini. Tak hanya menyangkut perorangan dewasa, ini menyangkut juga tertuju pada para entitas usaha, yaitu korporasi. Maka dari itu, dalam presentasi ini saya akan menjelaskan pengertian korupsi, faktor penyebab dampaknya, dan bagaimana konsep pertanggungjawaban korporasi diterapkan pada upaya pemberantasannya. Bagian 2, pengertian bentuk penyebab dan dampak korupsi. Mari kita mulai dengan pengertiannya secara sederhana. Tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi Mari kita mulai pengertiannya. Secara sederhana, tindak pidana korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau posisi yang dimiliki untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang merugikan kepentingan masyarakat luas. Tindakan ini meliputi penyuapan, penggelapan aset negara, pemberian hadiah atau gratifikasi, hingga penyalahgunaan wewenang. Dalam pengambilan keputusan, dalam berdasarkan kajian saya lakukan, korupsi di Indonesia bersifat sistematik, artinya ia sudah menyebar di berbagai sektor kehidupan. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor utama, yaitu 1. Faktor individu seperti lemahnya integrasi dan moral. Terus kedua, faktor kelembagaan di mana struktur organisasi masih memiliki celah. Terus yang ketiga, lemahnya penegakan hukum sehingga rasa takut untuk berbuat curang menurun. Dan keempat, minimnya sistem pengawasan yang transparan dan partisipatif. Dampak yang ditimbulkan sangat luas dan merusak. Secara nyata, korupsi menyebabkan kerugian keuangan negara dengan nilai yang sangat besar. Lebih jauh lagi, ia bisa memicu ketimpangan sosial, mana hak masyarakat tidak terpenuhi dengan adil. Akibatnya paling parah adalah hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah atau lembaga negara. Bagian 3, peran dan pertanggungjawaban korporasi. Sekarang kita masuk ke topik utama yang menjadi fokus kajian ini, yaitu pertanggungjawaban korporasi. Selama ini, pandangan hukum seringkali hanya menuntut tanggung jawab individu pelaku. Namun seiring perkembangan zaman, disadari bahwa korporasi sebagai entitas bisnis yang memiliki kekuasaan ekonomi besar juga berperan penting. Korporasi juga menjadi sarana terjadinya korupsi, misalnya saat melakukan suap untuk mendapatkan proyek atau kemudahan perizinan. Oleh karena itu timbul pertanyaan penting, apakah korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya secara hukum? Jawabannya adalah ya. Korporasi tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk mencegah praktik korupsi di lingkungannya. Konsep ini berkembang agar pemberantasan korupsi tidak berhenti pada orang perorangan, tapi juga menyentuh organisasi yang Konsep ini berkembang agar pemberantasan korupsi tidak hanya terjadi pada orang perorangan, tetapi juga pada organisasi yang memfasilitasi tindakan tersebut. Terus, bagian 4, metode penelitian. Saya sebagai dasar menulis artikel ini, saya menggunakan 2 pendekatan utama, yaitu analisis hukum, yaitu menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia terkait korupsi dan tanggung jawab koperasi, serta melihat bagaimana perkembangan analisis secara hukum, yaitu menelaah secara mendalam peraturan perundang-undangan dalam berlaku di Indonesia terkait korupsi dan tanggung jawab korporasi, serta melihat bagaimana perkembangan hukum dari waktu ke waktu. Terus yang kedua, studi kasus dengan mengumpulkan data dari putusan pengadilan, berita, dan dokumen resmi untuk melihat contoh nyata keterlibatan korporasi dalam kasus korupsi. Selain itu, saya juga meninjau literatur hukum dan kebijakan internal perusahaan. Data yang dikumpulkan kemudian dianalisis
menganalisis secara kualitatif dan melihat pola, tren, serta efektivitas aturan yang ada dan baik dari sisi hukum, etika, maupun dampak sosialnya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa yang merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa. Penanganannya tidak bisa dilakukan secara parsial atau mengandalkan satu pihak saja. Pemberantasan korupsi memerlukan strategi yang komprehensif, sinergi buat antara pemerintah, penegak hukum, dunia usaha, dan masyarakat. Di sini peran korporasi menjadi sangat krusial. Mereka wajib membangun sistem pengawasan internal yang ketat dan menerapkan prinsip anti korupsi secara konsisten. Dengan mempertanggungjawabkan korporasi, kita tidak hanya menghukum pelaku, tetapi juga mencegah agar organisasi tidak lagi menjadi sarana kejahatan. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Saya menyadari bahwa banyak kekurangan, oleh karena itu saya membuka kesempatan apabila ada pertanyaan atau diskusi. Berikut adalah sumber-sumber yang digunakan penulisan artikel ini berdasarkan singkatnya, yaitu yang pertama ada Al-Hakim A dan Suponyo yang terbit tahun 2019 dengan judul Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi terhadap Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang bersumberkan dari Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia. Artikel ini membahas dasar hukum kebijakan Indonesia yang mengatur bagaimana korporasi dapat dimintai pertanggungjawabannya jika terlibat korupsi. Ini menjadi landasan utama untuk memahami konsep hukum yang digunakan untuk kajian ini. Terus yang kedua ada Anwar Muhammad yang terbit pada tahun 2018 dengan judul Perspektif Kejahatan Korporasi sebagai Tindak Pidana Kejahatan Masa Kini. Sumber berdasarkan jurnal hukum yang menjelaskan bahwa kejahatan yang dilakukan oleh suatu korporasi dapat menjadi masalah yang semakin berkembang di zaman sekarang, sehingga kita perlu pendekatan hukum yang sesuai untuk menanganinya. Terus yang ketiga ada Disamadi HS dan Jaya NSP yang terbit tahun 2019 dengan judul Perkembangan Pengaturan Korporasi sebagai Subjek Hukum Pidana di Indonesia, yang bersumberkan dari Jurnal Hukum Media Bakti, yaitu menelusuri sejarah dan perkembangan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang awalnya menuntut tanggung jawab individu hingga akhirnya pada mengakui korporasi sebagai subjek hukum yang dapat dipidana. Terus yang keempat ada FNDS Sah dan Awara dan Trisia yang terbit pada tahun 2023. Judul Absolute Authority of Bawaslu in Handling Election Violation Post Determination of National Result, yang disumberkan dari Istifham Journal of Islamic Studies. Meskipun fokus utamanya pada pengawasan pemilu, tulisan ini memberikan perspektif tentang pentingnya lembaga pengawasan yang independen, hal yang dapat relevan untuk memahami mengapa pengawasan yang lemah menjadi salah satu penyebab korupsi. Terus yang kelima ada FNDS dan Adana ES yang terbit tahun 2022 dan judul Criminal Law and Social Development in Aceh. Sumber Proceeding Konferensi Internasional, yaitu yang membahas hubungan antara hukum pidana dan penggunaan sosial, yang memperkuat argumen bahwa penegakan hukum yang baik dan sangat berpengaruh pada kemajuan masyarakat dan pencegahan tindakan kejahatan seperti korupsi. Ini dari daftar pustaka ini semua berasal dari jurnal hukum dan akademik yang terpercaya. Jika membahas aspek hukum kebijakan perkembangan terkini di Indonesia, hal ini membuat kajian artikel ini memiliki landasan yang kuat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Terima kasih atas perhatiannya dari saya. Sekian, haza wallahu yara'ana wa yafazna walhamdulillahirabbil alamin. Sekian.